kelasnya, coba. Ya, dipimpin untuk doanya dulu. Ayo. Belum belajar mana kita berdoa lagi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dulu ya sebelum menunggu instruksi dari sekolahnya. Dulu nama saya Mustahid dari kampus IMC Cirebon, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Selanjutnya belum mulai juga sambil di absen kelas 8G. Rahmat Munsorif Aldin Agra Mahesa, Asgar Syaf Fareli, Bagas Adi Pratama, Baim Suhri. Kenapa ini? Sakit? Bagi awali dengan berdoa. Alhamdulillah, bersyukur kita masih bisa melaksanakan sekolah secara offline dan disebut pesantren Ramadan ya. Alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih bisa melaksanakan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menuntut ilmu, itu belajar. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi membawa umat dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang. Ini adalah Islam. Sambil menunggu eling ya di jam 8.24, nggak tahu nanti di share mulai jam berapa. Untuk itu sambil menunggu ini untuk tadarus beberapa ayat untuk surat Al-Qadar. Yuk dimulai dulu bersama-sama, mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Dari kandungan surat Al-Qadar ini, terutama pada bulan suci Ramadan ini ya, keterkaitan dengan surat Al-Qadar ini selain menjelaskan keutamaan surat Al-Qadar,
kandungan yang bagi pembaca mendapat pahala yang sama dengan berpuasa. Hal ini dalam salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, barang siapa membaca surat Al-Qadar, ia akan diberi pahala sama dengan orang yang berpuasa dan menghidupkan malam Qadar. Malam Al-Qadar ini kan di akhir bulan Ramadan ya, tidak tidur sepanjang malam dan mengisinya dengan ibadah dan amal soleh. Dari tafsir Nur As-Sakalain, dari tulisan Syekh Abbas Al-Qumi dalam buku Mafatih Al-Jinan jilid 1, Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Bakar As-Siddiq juga menyebutkan keutamaan bagian membaca surat Al-Qadar dalam salat 5 fardu 5 waktu. Barang siapa yang membaca surat Al-Qadar dalam salat wajibnya, seorang penyuruh atau malaikat akan menyeru, wahai hamba Allah, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu, maka pergiatlah beramal. Mungkin itu kandungan dari surat Al-Qadar, terlebih pada bulan Ramadan ini ya. Ada keterkaitannya dari surat Al-Qadar ini pada bulan Ramadan ini. Ini akan sedikit memaparkan materi tentang keutamaan adab kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini dalam Islam sangat menekankan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Wa qadara, dan diperintahkan, rabbuka Tuhanmu, illa ta'budu, janganlah kamu menyembah, iyyahu, kecuali kepada dia. Pada dia itu di sini diartikan kepada Allah. Wa bil walidayni ihsanan, dan berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua. Ini dalam surat Al-Isra ayat 23-24. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ya, ini kembalinya ke Tuhanmu ya Tuhan. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dari soal evaluasi, soal yang pertama kan tadi saya punya orang tua yang harus dihormati. Nah, dari materi ini juga tentang akhlak, itu berbakti kepada kedua orang tua.
yang pertama dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adab kepada kedua orang tua ini, itu surat Al-Isra. Nah, di sini ayatnya wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat kebaikan. Dan yang kedua dari surat Al-Luqman ayat 14. Dan yang kedua dari surat Al-Luqman ayat 14, in syukuri wa liwalidaika ilayal masir. Nah, yang pada surat Al-Luqman ayat 14 ini yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembali. Kemudian yang ketiga tentang berbakti kepada orang tua, di sini silakan dalam surat Al-Isra ayat 23 juga, dalam ayat imma yakununa indakal kibara ahaduhuma kau kira rumah, salah takul rumah ufin. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya. Nah, di sini dalam surat Al-Isra ayat 23, maksud ayat ini jika ada salah dari kedua orang tua, ya, begitu kata-kata atau ini, kita sebagai anaknya dalam pelajaran akhlak juga kan dijelaskan jangan dengan sekali-kali mengatakan atau berkata kasar. Maksud dari janganlah kamu mengatakan ini dalam artian berkata kasar atau tidak mematuhi kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, jangan membentak. Dalam surat Al-Isra juga yang dari kalimat ini walatan berhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban kita sebagai anaknya untuk menghormati dan menaati aturan. Kita berbuat baik, berkata baik dan sopan kepada orang tua. Yang kelima, bertutur kata yang baik dan sopan. Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Al-Isra yang ayat ke-24, waqfi lahuma janahul dzulli minar rahmah, dan janganlah kamu merendahkan dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Di sini terkait berbakti kepada orang tua, ya, sebagai kita sebagai posisi anaknya, selain berkata baik atau sopan dan patuh, ini dalam surat Al-Isra
rendahkanlah dirimu, yaitu dalam artian tadi kita patuh taat ketika kedua orang tua mengatakan atau menyuruh dalam hal kebaikan, kita menaatinya. Nah, sini dijelaskan juga dengan penuh kasih sayang. Sebagai anak juga kan pasti ada rasa kasih sayang kepada orang tua. Ada terhadap orang tua. Yang pertama itu hendaknya manusia berbuat baik terhadap kedua orang tua. Anak harusnya berterima kasih dengan jasa-jasa orang tua dan mensyukuri nikmatnya. Kemudian seorang anak harus bisa membahagiakan kedua orang tuanya, dan yang terakhir itu dilarang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dari berbakti pengertian juga pengertian berbakti kepada orang tua. Terus di sini selanjutnya cara beradab kepada orang tua. Arti berbakti itu kan berbuat ihsan atau berbuat kebagusan kepada menyelesaikan atau menunaikan yang wajib atas sang anak terhadap orang tua, baik dalam segi moral maupun spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena ada perintah dan kehendak orang tua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini tidak perlu ditaati. Jadi ada kalanya kita sebagai anak menaati orang tua, namun juga ada di sisi lain kita sebagai anak itu tidak perlu ditaati, itu ketika orang tua kita memerintahkan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Segala amalan yang kita laksanakan hendaklah disertai dengan ihsan yang meliputi ikhlas, kebagusan, serta kesempurnaan pekerjaan itu. Ihsan dalam beribadah ialah mengerjakannya dengan sempurna baiknya, sempurna kaifiatnya, sempurna syarat rukunnya, sempurna adab-adabnya. Kemudian dari pengertian ihsan sendiri itu dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Jadi makna dari hadis Nabi Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apa-apa yang kita perbuat, kita niatkan dengan kebagusan atau niat kita dengan baik. Cara yang pertama adalah untuk berbakti atau adab kita kepada orang tua, yaitu mematuhi nasihat kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, berterima kasih kepada kedua orang tua kita, di mana kita sebagai anak harus patuh ya, karena orang tua kita banyak jasa-jasa membesarkan kita. Kemudian yang ketiga, bersikap lemah lembut terhadap orang tua. Yang keempat, meringankan beban orang tua. Meringankan beban orang tua di sini dalam artian sebagai anak juga dalam keluarga kita membantu apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang bisa kita bantu ya. Mungkin itu ya, karena waktu sudah menunjukkan hadis, kiranya itu yang dapat saya sampaikan sambil menunggu ini ya, jam 10 pas ya selesainya ya. Kesimpulan
untuk materi kali ini itu ajaran Islam menekankan kita sebagai anak atau sebagai ihsan yang baik, kita beradab kepada orang tua, mengutamakan adab kepada orang tua, apalagi kepada guru. Berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan tadi, seperti dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang mana berbuat baik kepada orang tua ini yang diperintahkan kepada kita seperti mematuhi dan mentaati perintah hal-hal yang baik, dan ketika orang tua kita mungkin memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, kita tidak wajib atau menaatinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.